Sebentar lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Daud Sitorus. Sari tilawah dibawakan oleh Laila Habni. Surat Al-Isra ayat 78-88. Dan setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, Anda juga akan mendengarkan kultum yang dibawakan oleh Dr. Abdul Rahman MPD dengan judul Berkontribusi dalam Kebaikan. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Wa qul jaa
Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullah wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang budiman, satu ketika Abdurrahman Al-Haffar menyampaikan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ketika itu beliau menyampaikan ada seorang pemuda yang punya pekerjaan tukang gali kubur. Pekerjaannya hanya tukang gali kubur. Ketika itu tiba-tiba ada seorang ibu muda menyampaikan, mendatanginya, "Wahai tukang gali kubur, tolong galikan satu liang lahat karena anak saya baru saja meninggal." Tanpa berpikir panjang, penggali kubur ini pun langsung menggali kuburan. Selesai dia menggali kuburan, menggali liang lahat, tiba-tiba ada beberapa orang, hanya beberapa orang yang mengantarkan satu jenazah untuk dikuburkan. Selesai dikuburkan, begitu tukang gali kubur ini meletakkan mayatnya, jenazahnya ke liang lahat, tiba-tiba dia pingsan.
Semua yang datang ketika itu khawatir, dan setelah dia sadar, dia melanjutkan menutup kuburannya dan ditanya, "Wahai penggali kubur, kenapa engkau pingsan?" Penggali kubur ini menyampaikan, "Jenazah ini direbut dari tanganku oleh dua orang pemuda yang berbaju putih, mengendarai kuda, menunggangi kuda, dan sangat tampan. Di depan saya dibentangkan taman yang sangat indah." Kata para penziarah ketika itu, ini hanya cerita belaka, ini halusinasi. Dia pun ditinggalkan. Dia berpikir berbulan-bulan, siapa sebenarnya yang dia kuburkan ini, kok sampai begitu. Gak lama kemudian datang ibu-ibu yang sama, meminta hal yang sama. "Wahai penggali kubur, tolong galikan satu kuburan untuk anak saya." Ketika itu penggali kubur bilang, "Wahai ibu, bukankah ibu yang kemarin? Saya nggak punya waktu. Tolong galikan kubur." Dia pun menggalikan kuburan. Nggak lama kemudian datanglah jenazah. Ketika dia letakkan jenazah itu, kembali terjadi. Dia merasa jenazah itu direbut oleh dua pemuda yang sangat tampan, menunggangi kuda, dan di depannya dibentangkan taman yang cukup indah. Pemuda ini, penggali kubur ini tidak lagi pingsan, langsung menyelesaikan kuburannya, dan selesai itu dia langsung menyinggahi ibu yang meminta dia tadi. "Wahai ibu, tolong jawab pertanyaan saya, siapa yang meninggal itu?" Kata ibu itu adalah anak saya. Yang kemarin juga anak saya. Tolong ceritakan kepada saya, apa pekerjaan anak ibu, sehingga saya merasakan seperti itu. Kata ibu ini, tidak ada pekerjaan. Yang kemarin adalah anak saya yang pertama. Kerjanya hanya sebagai tukang kayu. Namun hasil kayunya, hasil pekerjaannya dia berikan kepada biaya pendidikan adiknya. Dan yang kedua ini adalah adiknya. Dia adalah seorang penuntut ilmu. Dia gak ada kerjanya, dia hanya sebagai penuntut ilmu, mengaji, menghafal Quran, menghafal hadis di sebuah masjid. Sejak itu, pemuda penggali kubur ini meninggalkan pekerjaannya, langsung pergi ke sebuah masjid, namanya Masjid Jami di kota Damaskus. Di situ dia menjumpai syekh, menjumpai ulama, dia pun belajar. Tapi ketika itu usia dia sudah tidak muda lagi, sudah di angka 50-an ke atas. Ditanya oleh syekh, "Wahai pemuda, kenapa engkau mau belajar lagi? Usiamu sudah tua." "Saya merasakan seperti ini dan seperti ini." Dia ceritakan kejadian yang dia rasakan. Ketika itu dia diizinkan oleh syekh untuk belajar. Dia pun belajar akidah, belajar tauhid, belajar hadis, belajar nahwu, belajar sholat, dan belajar kaidah-kaidah yang lainnya. Sampai akhirnya dia selesai belajar di masjid itu, dan dia saat ini menjadi seorang ulama besar, namanya Abdurrahman Al-Haffar. Seorang pemuda yang dulunya tukang gali kubur menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa yang dihormati di kota Damaskus. Para pendengar yang budiman, Ramadan ini bulan yang sangat mulia untuk kita berinfak. Bulan yang sangat mulia untuk kita berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kesyariatan. Begitu banyak di sekeliling kita ada majelis ilmu. Bahkan kita juga perlu menjadi bagian dari orang-orang yang bermajelis ilmu. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini hanya untuk bersantai-santai, menunggukan mulai dari terbit fajar hingga berbuka, menunggukan untuk berbuka saja. Tapi ingat, ada fadilah yang sangat luar biasa jika kita lakukan di bulan Ramadan. Apa itu? Menjadi thalibul ilmi. Yang kedua, berkontribusi dalam majelis ilmu. Tidak ada salahnya ketika ada majelis ilmu, kita yang berperan di dalamnya, berinfak untuk kebutuhan majelis ilmu. Berapa banyak saat ini yang rumah-rumah Al-Quran, majelis-majelis ilmu di beberapa pondok pesantren yang membutuhkan biaya kita, membutuhkan uluran tangan kita. Maka itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua. Ramadan ini memotivasi kita untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Karena bagian yang tak kalah penting dalam Ramadan adalah
wal munfiqin, orang-orang yang berinfak. Para pendengar yang budiman, ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan amal soleh di depan kita, terutama khusus di bulan Ramadan ini, maka itu kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sia-siakan waktunya untuk tidak beramal soleh, bahwa Ramadan akan hadir dan akan pergi lagi. Jangan sampai kehadiran Ramadan tidak memiliki bekas pada kita, terkhusus pada bab berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar peluang kita untuk berinfak, maka manfaatkan kesempatan ini untuk berinfak, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari kita dengan berbagai macam kebaikan ketika kita istiqomah dalam ibadah ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah serta kultum. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita.